Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tematik, yaitu di tema kedua, masih tentang udara bersih bagi kesehatan ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di subtema yang ketiga, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia ya. Kita sudah masuk ke pembelajaran 5 ya, 5 dan 6. Merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Nah, di sini salah satu cara kita merawat organ pernapasan kita, salah satunya adalah hindari yang namanya rokok ya. Karena rokok banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar dan karbon monoksida ya. Berikut beberapa bahaya rokok terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia. Kenapa? Karena salah satu penyebab penyakit pada sistem pernafasan pada manusia adalah merokok ya. Tadi ya, karena itu sudah banyak zat-zat kimianya juga ya. Kemudian lama kelamaan maka paru-paru manusia itu akan mengalami gangguan fungsi ya. Nah, yang pertama nih, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Nah, ini ya bahaya dari merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Kemudian yang kedua, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Kemudian menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema, mempercepat kematian sel-sel tubuh, dan terakhir mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Jadi kita harus sangat menjaga kesehatan pernafasan kita ya. Nah, karena pentingnya menjaga dan merawat sistem pernafasan manusia, ini banyak dari kalangan-kalangan kita yang membuat poster nih. Nah, salah satu contohnya ini ada satu poster, sehat itu penting. Ada gambar yang orang yang sedang merokok ya, dilingkari tanda merah, kemudian disilang ya, tanda dilarang. Kemudian ada gambar paru-paru juga, kemudian pakai masker, jangan merokok. Nah, ini informasi yang bisa kita dapat dari gambar poster ini, itu tadi ya, bahwa seorang ini ingin menyampaikan bahwa sehat itu penting. Jadi kalau ada yang merokok, kita pakai masker ya. Tapi kalau bisa jangan bagi yang suka merokok, jangan sampai merokok di tempat umum karena itu sangat merugikan orang lain ya. Pokoknya pakai masker dan jangan merokok. Nah, itu salah satu contoh sebuah poster ya. Apa sih poster itu? Nah, kita coba melanjutkan menceritakan kembali isi teks dalam poster. Kalau tadi salah satu contoh poster pentingnya menjaga kesehatan atau dilarang merokok ya, dan kemudian menggunakan informasi anjuran atau ajakan untuk menggunakan masker dalam poster itu ya. Nah, poster itu apa sih? Nah, poster itu adalah singkatnya, poster itu informasi yang disampaikan dalam bentuk gambar dan tulisan, atau poster itu paduan antara gambar dan tulisan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak ya. Nah, ada beberapa cara kita mendapatkan informasi ya selain dari artikel. Nah, ini dia satu cara lagi untuk kita mendapatkan informasi, yaitu dengan poster ini ya. Nah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks dalam poster. Yang pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri.
kemudian menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok, kemudian menjelaskan secara terperinci, kemudian yang terakhir pengucapan harus jelas dan intonasi dengan intonasi yang tepat. Nah ini ya, jadi ketika kita ingin menceritakan kembali isi dalam teks pada sebuah poster, nah ini yang harus diperhatikan ya. Ya tentunya pertama kita harus memperhatikan dulu isi dari poster tersebut mengenai apa ya. Nah, tapi kalau dilihat-lihat nih, kalau kita perhatikan, nah poster ini mirip-mirip dengan cerita bergambar yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada gambar, kemudian ada balonnya, kemudian ada ceritanya di situ ya. Nah, di sini saya coba menjelaskan langkah-langkah membuat cerita bergambar ya. Cerita bergambar sudah kita ketahui adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Tentunya ada informasi juga di dalamnya melalui narasi-narasi yang disampaikan melalui gambar tersebut ya. Nah, caranya yang pertama itu menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Setelah itu, kita menentukan objek yang ingin kita gambar. Nah, kemudian membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Setelah sketsa selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Nah, ada beberapa juga teknik dalam mewarnai cerita bergambar kita nih. Ya, kita coba. Nah, ini beberapa teknik pewarnaan ya. Jadi, mewarnai gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Nah, perhatikan perbedaan teknik kering dan teknik basah berikut ini. Untuk teknik kering, nah tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Kemudian ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh, media kering itu adalah krayon dan pensil warna. Kemudian satu lagi teknik basah nih. Memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Kemudian ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basahnya itu cat air dan cat minyak. Jadi teknik pewarnaan ini dibedakan dengan ini ya, ada teknik kering dan teknik basah. Nah itu tergantung alat yang kita gunakan ya. Kalau krayon berarti itu teknik kering. Kalau contoh misalkan kita menggunakan cat air berarti kita menggunakan teknik basah. Nah itu untuk pewarnaan dari gambar ilustrasi yang kita buat ya. Nah di sini juga Ustadz coba ada beberapa contoh poster atau gambar ilustrasi tentang tanggung jawab nih. Tanggung jawab di rumah, kemudian di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Kita simak beberapa sikap tanggung jawab tersebut dan beberapa contoh posternya ya. Tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab di rumah. Contohnya, nah ini kita tentu sudah mengetahui ya bahwa segala tingkah laku kita dan perbuatan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan ya. Karena tanggung jawab ini merupakan perwujudan dari kesadaran dalam melaksanakan kewajiban kita. Ya, sebagai anggota keluarga kita harus tanggung jawab di rumah, kemudian sebagai warga sekolah ya kita juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Demikian juga sebagai bagian dari warga masyarakat kita tentu memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama tanggung jawab di rumah nih, membantu pekerjaan orang tua di rumah, kemudian ikut menjaga kebersihan dan kerapihan rumah, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Kemudian contoh tanggung jawab di sekolah. Nah, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, contohnya apa nih? Ya kita membuang sampah pada tempatnya ya seperti itu. Kemudian ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Kemudian tanggung jawab di lingkungan masyarakat nih. Ikut menjaga kebersihan lingkungan ya. Jadi ini poinnya kita tetap harus menjaga
kebersihan lingkungan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kesehatan dan cara kita merawat organ pernafasan kita ya, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, kemudian melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat ya. Nah, ini berikut contoh gambar posternya. Ini berapa gambar membersihkan kantin ya. Nah, ini sini buang sampah pada tempatnya. Nah, ini poster yang menarik juga. Kemudian ini jangan lupa cuci tangan dengan sabun, hidup bersih, hidup jadi sehat. Nah, ini tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, ini produksi, distribusi, konsumsi. Nah, ini juga kegiatan ekonomi juga ya. Baik, itu tadi materi kita, materi tematik kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, tugasnya, nah tadi kan ada beberapa ini ya, beberapa poster tentang menjaga atau merawat pentingnya kesehatan pernafasan manusia. Kemudian ada juga tentang tanggung jawab tadi ya, tanggung jawab di sekolah menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian ada juga nih tadi contoh untuk poster tentang kegiatan ekonomi. Nah, tugasnya hari ini, nah kalian membuat satu poster temanya tentang tanggung jawab atau kegiatan ekonomi ya. Jadi itu tugasnya ya. Kan kalian buat posternya, pilih temanya, tentukan sendiri mau yang tanggung jawab atau tentang kegiatan ekonomi ya. Nanti setelah selesai kalian foto, kemudian diupload di saluran tematik di Microsoft Teams ya, seperti biasa. Baik, cukup sekian dari Ustadz. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.